Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah KPB yakni Ibu Meti Masbukah MPD. Izinkan kami kelompok 9 yang beranggotakan pertama Rizka Apriliani Amalia dengan NIM 120206083. Saya Syahrani Makarim Al-Ahlaki dengan NIM 12020600103 dan Fania Nabila Sani dengan NIM 12020600108 akan menyampaikan materi yakni prinsip-prinsip pembelajaran. Materi kami memuat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian dari prinsip pembelajaran. Yang kedua, macam-macam prinsip pembelajaran. Dan yang terakhir, implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Fania dalam materi pengertian prinsip pembelajaran. Baik, materi yang akan kami paparkan ada 3 submateri. Yang pertama, pengertian prinsip pembelajaran. Yang kedua, macam-macam prinsip pembelajaran. Yang ketiga, implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dasar prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar, pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Contohnya, komitmen dalam mengambil keputusan. Sedangkan pengertian dari pembelajaran adalah suatu aktivitas atau suatu proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses komunikasi dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jika digabungkan, maka prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Macam-macam prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang kedua, ada prinsip pengulangan. Yang ketiga, prinsip tantangan. Yang keempat, prinsip balikan dan penguatan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Yang pertama yaitu prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam diri peserta didik, terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal. Jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri, Edgar Dale dalam Omer Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dale mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke paling abstrak yang dikenal dengan kerucut pengalaman atau cone of experience. Teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan langsung atau pengalaman setiap peserta didik itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang abstrak ke yang konkret. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajarannya secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. 2. Prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya.
Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik menjadi mengerti. Bahan ajar bagaimanapun sulitnya yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, jika mereka sering mengulangi bahan tersebut, niscaya akan mudah dikuasai dan dihafalnya. Ahmad Jayadi dan Abdul Majid mengatakan bahwa penguatan dorongan serta bimbingan pada beberapa peristiwa pembelajaran peserta didik dapat meningkatkan kemampuan yang telah ada pada perilaku belajarnya. Hal ini mendorong kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan pengulangan atau mempelajari materi pelajaran secara berulang kali. 10 kali adanya pengulangan terhadap materi pelajaran yang diberikan mempermudah penguasaan dan dapat meningkatkan kemampuannya. Salah satu teori pembelajaran yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi asosiasi dan koneksionisme, dengan tokohnya yang terkenal yaitu Thorndike, mengemukakan ada 3 prinsip atau hukum dalam belajar, yaitu yang pertama yaitu law of readiness. Belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu law of exercise. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan. Yang ketiga, law of effect, yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi, belajar akan berhasil apabila peserta didik itu memiliki kesiapan untuk belajar. Persiapan itu selalu dilatihkan atau diulangi, serta peserta didik lebih bersemangat apabila mendapatkan hasil yang memuaskan. Fungsi utama pengulangan adalah untuk memastikan peserta didik memahami persyaratan-persyaratan kemampuan untuk suatu mata pelajaran. Peserta didik akan belajar dengan mudah dan mengingat lebih lama jika mereka mengulangi apa yang mereka pahami. Yang ketiga, prinsip tantangan. Teori dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan yang baru dan tujuan yang baru. Demikian seterusnya, agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan tersebut dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah atau untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep dan juga prinsip-prinsip generalisasi tersebut. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Penguatan positif maupun negatif juga akan menantang siswa dan untuk menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar dari hukum yang tidak menyenangkan. Yang keempat, prinsip balikan dan penguatan. Bagi siswa atau peserta didik dapat mencocokkan jawaban yang telah dikerjakan kepada gurunya, sedangkan bagi guru dapat memberikan jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan atau dibahas. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif, yaitu penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang baik untuk selanjutnya.
Karena nilai yang baik merupakan penguatan yang positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut jika dia tidak naik kelas. Dia terdorong pula untuk lebih giat lagi. Inilah yang disebut dengan penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, tanya jawab atau evaluasi penting diperoleh peserta didik agar memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Contohnya adalah siswa diberikan format sajian berupa tanya jawab, melakukan diskusi. Sekian. Prinsip yang kelima yakni prinsip perbedaan individual. Pada dasarnya, setiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada sama baik dari aspek fisik maupun psikis. Menurut pendapat Dimyati dan Mudiono, peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pula pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Menurut Umar Hamalik menjelaskan bahwa perbedaan individu manusia dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Sedang perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk badan, tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut besar pengaruhnya terdapat kegiatan dan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Selanjutnya, implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama, implikasi dari prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Sebagai peserta didik, dalam mengikuti pembelajaran harus terlibat langsung. Implikasi prinsip ini dituntut peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Dengan keterlibatan mereka secara langsung dapat memperoleh banyak pengalaman. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung peserta didik, misalnya mencari ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah, membuat laporan dari hasil survei, dan sebagainya. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi pendidik adalah merancang aktivitas pembelajaran individual dan kelompok kecil, menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik, memberi tugas untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumbernya. Yang kedua, prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan seperti yang dikemukakan Davis bahwa penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Perilaku pendidik sebagai implikasi dari prinsip pengulangan adalah merancang kegiatan pengulangan, misalnya mengerjakan soal-soal latihan, membuat pengulangan yang bervariasi, mengembangkan alat evaluasi untuk kegiatan pengulangan. Implikasi adanya prinsip ini bagi peserta didik adalah kesadaran mereka untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan secara berulang dan memecahkan masalah. Dengan kesadaran ini, diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Yang ketiga adalah prinsip tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat dijumpai oleh peserta didik jika mendidik memberinya tanggung jawab dan merancangnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih seperti bahan ajar, alat pembelajaran yang dipilih. Perilaku pendidik sebagai implikasi dari prinsip tantangan diantaranya merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, memberi tugas dan memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain. Prinsip tantangan dalam belajar sesuai dengan pendapat Davis dan Dimyati. Bila peserta didik diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka lebih termotivasi untuk belajar, akan belajar dan mengingat secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik selalu menghadapi tantangan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah setiap pesan yang ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun bentuk perilaku peserta didik yang merupakan implikasi dari prinsip tantangan diantaranya adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas mandiri, atau berusaha memecahkan masalah-masalah lain. Selanjutnya, prinsip balikan dan penguatan. Dalam prinsip pembelajaran, balikan dan penguatan memiliki keterkaitan dengan tenaga pendidik dan peserta didiknya secara langsung. Implikasi prinsip pembelajaran balikan dan penguatan bagi peserta didik ialah peserta didik dapat mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban dari siswa, serta menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Sedangkan implikasi bagi pendidik adalah memberikan kepada siswa jawaban yang benar serta mengoreksi sekaligus membahas pekerjaan siswa.
Dan prinsip yang terakhir yakni perbedaan individu. Telah diketahui bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebab itu setiap mereka belajar menurut tempo kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi kecepatan belajar. Dengan adanya kesadaran bahwa di antara mereka terdapat perbedaan akan membantu dalam menentukan cara belajar bagi dirinya. Adapun implikasi prinsip ini terhadap pendidik adalah terwujudnya perilaku di antaranya memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka, merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap peserta didik. Apabila hal tersebut menjadi perhatian pendidik, maka tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Implikasi adanya prinsip perbedaan individu bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan lain-lain. Terima kasih.